Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 69, Lab Simulasi Komputer sesi Selasa 2. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal kami pada modul 2. Di sini saya Angelia Hayuning Arifa, NPM 21032010-015, dan rekan saya. Saya Marjiatul Mafiro, NPM 210320100016. Akan mempresentasikan modul 2. Pertama, kita mulai dari software terlebih dahulu. Nah, jadi pertama-tama kita ini oke dulu, lalu klik file, klik new. Nah, di sini kita kasih judul eh, modul 2. Nah, di sini menit dan di sini pakai meter. Lalu kita oke. Nah, di sini sudah berubah, berarti filenya sudah tersimpan. Lalu selanjutnya kita klik build, lalu pilih location. Nah, di sini kita gambarkan proses-proses yang akan kita gunakan dalam studi kasus kita. Jadi di sini kita akan melakukan studi kasus untuk produksi teh. Nah, untuk proses yang pertama, di sini ada daun teh datang yang akan saya gambarkan pakai ini raw material. Nah, di sini lalu kita besarkan secukupnya. Nah, di situ kita kasih nama dengan cara matikan klik menu-nya, lalu kita kasih nama di sini. Nah, di sini kita ganti dengan daun teh datang. Oke. Sudah, selanjutnya kita lanjut ke aktivitas yang kedua. Nyalakan new-nya lagi. Yakni aktivitas kedua, di sini ada pelayuan teh. Pelayuan teh di sini saya akan gambarkan dengan ini. Nah, di sini lalu kita besarkan secukupnya. Lalu diberi nama dengan pelayuan teh. Oke. Lalu aktivitas yang ketiga ada penggilingan teh. Kita pakai ini. Kita namai penggilingan teh. Lalu untuk aktivitas yang keempat ada pengeringan teh. Di sini saya pakai ini palet. Nah, di sini kita namai dengan pengeringan. Oke. Untuk aktivitas yang kelima, kita kasih nama dulu, lupa pengeringan teh. Oke. Selanjutnya aktivitas yang kelima ada pengemasan teh. Pakai ini kita besarkan, lalu dikasih nama sini. Kita kasih nama pengemasan teh dikemas. Terus selanjutnya proses ke-6 ada pemberian label. Saya pakai ini. Nah, untuk pemberian label jangan lupa kasih nama. Pemberian label. Dan untuk aktivitas yang terakhir adalah inspeksi atau pengecekan. Saya pakai ini. Terus kasih nama inspeksi. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita klik build, lalu pilih entity. Nah, di sini untuk menggambarkan teh yang akan kita produksi. Di sini saya memilih ini untuk penggambaran teh, lalu namanya jangan lupa diganti teh. Oke, selanjutnya build, lalu rival. Nah, di sini kita masukkan produknya teh, lokasinya dari awal hingga terakhir. Sini satu, terus ini INF, frekuensinya juga satu. Begitupun dengan lokasi-lokasi selanjutnya hingga lokasi ketujuh.
Nah, ini setelah sudah kita isi semua, lalu langkah selanjutnya kita klik build, lalu ke processing. Nah, untuk processing ini, untuk yang pertama di sini intinya kita pakai masukkan teh, lalu lokasinya adalah lokasi yang pertama. Nah, langsung ke sini nanti outputnya juga teh kan. Lalu destinasinya adalah lokasi kedua setelah data-data yakni pelayuan teh. Nah, oke. Nah, setelah itu kita ke move logic. Nah, move logic di sini. Nah, sebenarnya sebelum ini kita dapatkan dari ini kita hapus dulu, kita coba cari, kita hapus. Lalu kita pakai bantuan dengan Statsheet. Nah, di sini kita masukkan datanya. Data yang pertama yaitu 10, 10, 10, 11, 11, 10, 10, 10, 10, lalu 11, 11. Nah, ini kita enter satu kali lagi, lalu kita klik auto fit. Di sini kita pakai yang continue, pakai yang discrete, lalu kita oke, lalu kita ekspor. Nah, di sini yang kecil adalah kita pilih yang per model dulu. Nah, ini kita klik model. Nah, ini yang besar adalah binomial, lalu kita pilih binomial, lalu kita oke. Nah, setelah kita oke, ini kita minimize, lalu kita klik ini palu, lalu kita klik move for, habis itu kita paste. Nah, langsung kita paste. Nah, ini sudah masuk. Nah, setelah kita udah masuk, kita silang. Nah, begitupun dengan kegiatan-kegiatan selanjutnya hingga kegiatan yang ketujuh. Nah, setelah itu semua sudah dimasukkan, kita lanjut ke run. Tapi sebelum itu kita atur dulu optionnya. Di sini kita pakai runtime-nya 8 jam sesuai soal, lalu number of replikasinya 10 sesuai data, lalu kita oke. Nah, setelah itu langsung saja kita run. Nah, ini kita percepat saja, kita percepat. Nah, ini berarti udah berhasil, tidak ada data yang salah. Nah, ini kita pilih yang normal run, lalu kita pilih yang all, terus kita oke. Nah, di sini datanya hasilnya bisa dilihat di entity activity, nanti eh, nilai waktu di sistemnya berapa dari sini. Ini nanti yang akan kita masukkan ke dalam jurnal. Sekian penjelasan dari softwarenya, lanjut ke penjelasan dari jurnal. Baik, untuk selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang jurnal kami, di mana mengambil judul analisis simulasi sistem pada produksi teh dengan menggunakan software pemodel di PT Deti, di mana terdapat abstrak tentang masalah kami, dan berikutnya adalah pendahuluan. Pada bagian pendahuluan terdapat pengertian antrian yang merupakan suatu garis tunggu dari orang atau barang yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayanan pada fasilitas layanan. Kemudian, jika terdapat antrian yang tidak terkontrol, akan mengakibatkan waktu tunggu panjang yang mengakibatkan penumpukan material pada stasiun tertentu. Kondisi tersebut akan mengurangi produktivitas dan merugikan perusahaan. Dari masalah tersebut, dan untuk kita melakukan simulasi untuk menggambarkan dari sistem nyata. Dari simulasi sendiri merupakan pemecahan masalah dengan menggunakan model dari suatu sistem nyata, di mana pemilihan model simulasi dilandasi suatu kenyataan bahwa sistem antrian memiliki kriteria tertentu yang kriteria tidak pasti, baik berkaitan dengan jumlah bahan datang maupun waktu antrian. Selanjutnya adalah hasil ini membantu dalam analisa untuk lebih memahami tahap sementara sistem dan memprediksi pengaruh yang terjadi pada sistem. Selanjutnya, sistem dikategorikan menjadi dua tipe, yaitu discrete dan continue, di mana
sistem yang kami amati pada PT Nirti yang merupakan perusahaan yang menghasilkan produksi teh siap seduh dengan proses produksi dimulai dengan kedatangan truk pengangkut teh, kemudian diangkut ke tempat pelayuan, setelah itu masuk pada proses penggilingan. Setelah dilakukan proses penggilingan, maka proses pengeringan, di mana terkadang pada musim tertentu saat teh melimpah terjadi penumpukan antrian pada teh di tempat pelayuan, sehingga teh dibiarkan saja sehingga dapat mengurangi kualitas teh. Dari teh-teh yang dibiarkan tersebut akan dibuang sehingga menyebabkan kerugian pada perusahaan. Dari latar belakang tersebut dilakukan peneliti untuk menganalisis masalah tersebut agar target produksi tercapai, di mana kami menggunakan software Pro Model untuk melakukan simulasi tersebut. Di mana software Pro Model sendiri adalah pemberian kombinasi yang baik dalam pemakaian fleksibilitas dan memodelkan suatu sistem nyata agar tampak lebih realistik. Selanjutnya, pada metode penelitian, di mana pada paragraf awal menjelaskan tentang pengertian pro model dari sumber yang kita ambil, dan selanjutnya pro model dari perusahaan merupakan pengertian singkatnya. Pro model dari perusahaan model dirancang untuk penilaian, perencanaan, dan desain produksi, penyimpanan logistik, dan operasional lainnya dengan kebutuhan yang strategis. Dari hal tersebut, keuntungan dari software pro model adalah waktu perhitungan yang lebih cepat dan praktis serta akurasi yang baik. Selanjutnya, dengan memberikan proses produksi yang baik dan sesuai standar waktu yang telah ditentukan, bahkan lebih cepat dari standar waktu yang ditetapkan, maka dapat meminimalisasi kerugian dari perusahaan, PT, Gerti, maupun customer. Oleh karena itu, diperlukan suatu keputusan tentang banyaknya pekerja yang ideal untuk meningkatkan kualitas produksi dari perusahaan tersebut dengan menggunakan software pro model. Tahap pertama dimulai dengan tahap pengumpulan data, di mana kami mengambil 7 data dari data waktu daun teh datang, kemudian data waktu pelayuan teh, data waktu penggilingan teh, pengeringan teh, teh dikemas, pemberian label hingga waktu inspeksi. Selanjutnya adalah data-data dari ketujuh data yang kami ambil dengan total pada 10 kali pengambilan dengan rata-ratanya yang sering keluar ada 80-an. Nah, setelah data itu diperoleh, kita lanjutkan dengan tahap pengolahan data, di mana terdapat 12 proses, dan berikut adalah gambar dari flowchart-nya. Dan berikut adalah penjelasan tentang flowchart yang kami gunakan dalam kami memproses data. Selanjutnya pada hasil dan pembahasan, di mana kami melakukan verifikasi dan validasi, di mana verifikasi merupakan proses membangun kebenaran, akurasi, atau validasi sesuatu, dan validasi adalah kegiatan untuk mengukur sejauh mana sebuah skor yang mencerminkan perbedaan sebesarnya atau diukur untuk mengukur sejauh mana kesalahan yang sama itu suatu situasi ke situasi yang lain. Ada pula hasil running model kami yang menyatakan valid dengan gambarnya sebagai berikut, dan menghitung jumlah dari gambar tersebut dapat dianalisa bahwa semua tahapan validasi model dinyatakan valid. Selanjutnya data-data di mana dari 10 data tersebut rata-rata 15,27, standar deviasi 0,47, dan variasinya sebesar 0,22. Dan selanjutnya melakukan perhitungan dengan diketahui sebagai berikut. Dengan melakukan perhitungan half height diperoleh 0,3378 dengan beta sama dengan half height dengan nilai yang sama dengan n aksen diperoleh 2,7 yang dibuatkan menjadi 3, di mana dilakukan jumlah minimasi replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi, di mana pada pengukuran replikasi 183, replikasi 284, dan replikasi 381, di mana replikasi pada server sebesar 14,62, replikasi 2 15,36, dan replikasi 3 14,57. Karena N1 dengan N2 tidak sama dengan, maka menggunakan Wells confidence interval dengan asumsi H0 dengan rentang sama dengan 0, H1 tidak sama dengan 0. Dengan keterangan-keterangan berikut, dengan memasukkan data-data yang sama seperti sebelumnya, dengan diketahui H1, alfa, dan lainnya, dilakukan perhitungan DF, di mana diperoleh nilai DF sebesar 2,3 yang dibulatkan menjadi 2, didapatkan dari distribusi T bahwa TDF kali alfa per 2 sebesar 4,3. Kemudian HW, perhitungan HW diperoleh 3,945
59, sehingga confidence intervalnya adalah 63,87 kurang dari kurang dari 63,87 dengan interval, sehingga nilainya di antara 63,87 dan 7176 sama dengan 1 min alfa. Dari analis hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai berada di luar rentang yang ditetapkan, sehingga dapat dikatakan data dapat tidak valid. Hal ini dikarenakan ada beberapa perbedaan total waktu output dari hasil simulasi, sehingga diperlukan perhitungan ulang dengan memperhatikan data lebih teliti agar perhitungan ulang dengan memperhatikan hasil yang valid. Kemudian output simulasi dapat dilihat sebagai berikut. Proses simulasi, dan pada analisis output, dari hasil output per model yang didapat diketahui bahwa aktivitas produksi teh memiliki 7 aktivitas, yakni daun teh datang, melakukan pelayuan dengan 7 rangkaian, bahwa average time in system dalam minutes muncul pada replikasi 1 selama 60,43, kemudian replikasi 2 15,36, replikasi 3 14,58, replikasi 4 15,14, hingga replikasi ke-10 diperoleh 15,74. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat kesimpulan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar pada rentang yang ditetapkan, sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Hal ini dikarenakan ada terdapat perbedaan total waktu penelitian dengan total waktu output simulasi, sehingga diperlukan perhitungan ulang dengan memperhatikan data lebih teliti agar perhitungan selanjutnya mendapatkan hasil yang lebih valid dan akurat. Sekian penjelasan jurnal kami dan presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya dan tidak jelasnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.